Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Moga kita bersyukur kepada Allah atas semua titipan nikmat yang Allah titipkan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat rezeki bisa beribadah. Semoga Allah tetap jaga dan mudah-mudahan kita istiqomah sampai datangnya maut kepada kita, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan sekali lagi kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon kepada Allah supaya sakit setidaknya pagi 10 kali dan sore 10 kali, yang dengan itu Rasulullah janjikan kepada kita akan mendapatkannya syafaatnya di yaumil akhir, insya Allah. Bapak Ibu sedaya, sekali lagi kita minta tambahan nikmat kepada Allah dengan cara mensyukuri nikmat yang sudah ada. Surah Ibrahim, surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidanakum. Jikalau kita bersyukur, la azidanakum, kita akan ditambah nikmat. Ini awal ayatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memaklumkan dirinya bahwa setiap hambanya yang bersyukur atas nikmat, maka mewajibkan atas dirinya Allah untuk menambah nikmatnya. Maka sesungguhnya ini sebuah kemudahan dari Allah untuk kita semua, agar kita selalu terus terjaga nikmat yang sudah ada dan bertambah selalu, insya Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sesungguhnya ketika kita tidak bersyukur terhadap nikmat, kita ingkar terhadap nikmat sehat dipakai bukan untuk hal yang baik, maka ketahuilah sesungguhnya azabnya Allah itu sangat pedih. Ini ayat yang sangat dahsyat. Kita bersyukur ditambah, tapi kalau kita nggak bersyukur cuma diancam, nggak langsung diadab. Allah hanya memberitahukan, ini loh azabku itu sangat pedih, nggak langsung ketika kita kufur langsung diadab, kan tidak. Ini Masya Allah, sungguh Allah kita maha luas rahmatnya, insya Allah. Nah Bapak Ibu sedaya, sejak Sabtu sampai sekarang sudah dipraktekkan belum ilmunya? Kemarin kita bicara apa saja kemarin? Salam. Di antara kita sudah saling salam? Sabar. Mudah-mudahan dipraktekkan. Senyum. Sudah yul'ikoha kepada istri dan anak-anak belum? Sudah belum? Mudah-mudahan sudah. Kalau bicaranya tentang Kitabul Jami, itu langsung praktek, bukan cuma didengar saja, bukan cuma jadi tulisan, tapi dipraktekan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ingat-ingat terus, dipraktekan. Toliqatul wajhi, yaitu wajah yang berseri, mudah tersenyum. Nggak ada lagi orang sudah ngaji kok di rumah perengutan kiyo wagu, gitu kan. Boten nyambung berarti antara ngaji dan prakteknya. Sampun dipraktekkan dereng? Insya Allah. Saya berprasangka baik sudah. Gitu. Biasanya kalau awal-awal itu masih kaku. Saya ketika awal-awal melaksanakan banyak tentang Kitabul Jami itu masih kaku. Bahkan ketika saya pamit kepada istri saya, misalnya mau tidur, Bun, saya minta maaf ya, gitu, atas hari ini. Kalau saya ada yang salah. Istri saya nangis. Kenapa? Loh, jenengan bukan badhe sedo toh. Dikira pamitan. Gitu. Jadi sekali lagi, mungkin kita mempraktikkan Kitabul Jami itu awal-awal masih kaku, tapi kalau sudah biasa, insya Allah mudah, insya Allah. Di antara kebiasaan yang kami lakukan terkait dengan yul'ikoha, kita tuh sering beli makanan satu bungkus, yang bungkusannya itu yang bumbunya banyak, warung Padang misalnya. Nanti sampai ke rumah dicampur dengan nasi yang banyak, nanti didulang semuanya, seluruh keluarga. Dan itu sudah kami lakukan sejak lama. Alhamdulillah ini meningkatkan hubungan baik di antara keluarga. Ingat,
yang punya hati kita Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi derajat hadisnya muttafaqun alaihi, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, jelas sahih, maka kewajiban kita meyakini. Jangan kita tawar-tawar, okay? Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat itu. Okay? Makanya mudah-mudahan prolog kemarin di Kitabul Jami dipraktekkan sambil kita nanti berjalan menunggu untuk belajar sepenuhnya di kitab itu, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sedaya, insya Allah kita terakhir untuk kitab Ushul Salasah sudah sampai anwaul ibadah tentang tawakul, tentang tawakal. Masih ingat definisi tawakal apa? Ditulis harusnya. Tawakal adalah huwa al-i'timadu 'ala Allah, yaitu kita menyandarkan diri total hanya kepada Allah, kemudian yakin betul dengan Allah, Masya Allah, kemudian mencurahkan semua hanya kepada Allah, nggak mencurahkan kepada selain Allah. Maka dari situ kemudian muncul rukun tawakal. Apa saja rukun tawakal? I'timadu qalbi, yaitu bergantung kepada Allah. Apa contohnya dulu? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyampaikan kisah bagaimana seorang anak kepada ibunya. Jadi kalau jangan membayangkan bagaimana bergantung, seperti halnya seorang anak yang dia akan tentram, akan nyaman di dekat ibunya. Terlebih ketika anak itu habis hilang, kemudian ketemu ibunya, rasanya kayak mana itu. Maka Bapak Ibu sedaya, di antara nikmat atau hadiah atau pahala atas sebuah ibadah adalah ibadah berikutnya. Kita bisa sholat pagi ini subuh, alhamdulillah. Bisa jadi ini adalah tambahan nikmat dari Allah karena kemarin kita sholat subuh. Maka di antara ciri diterimanya amal seseorang adalah dia mendapati dirinya mudah kepada ibadah berikutnya, dan ini rizki yang besar, Bapak Ibu sedaya. Mungkin sebagian berpikir sholat subuh hanya sebagai sebuah kewajiban saja. Ketahuilah, jenengan bisa diberangkatkan oleh Allah melaksanakan sholat subuh, itu rizki yang sangat besar di sisi Allah. Itu rizki luar biasa. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah, Bapak Ibu sedaya. Mudah-mudahan istiqomah sampai nanti ajal menjemput kita, insya Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah melakukan sebab. Melakukan sebab. Tidaklah dikatakan tawakal seseorang ketika tidak melakukan sebab. Maka tawakal itu melakukan sebab. Kemudian berikutnya kemarin adalah beberapa hal yang terkait kekeliruan di dalam tawakal, yaitu seseorang melakukan jazakallahu khair. Langsung saya minum gini. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah tawakal yang syirki, yaitu kita bertawakal kepada seseorang padahal orang itu tidak mungkin mampu mewujudkan. Contoh, tolong tahan hujan dong. Enggak mungkin orang menahan hujan. Itu tawakul syirki. Kemudian menganggap bahwa tawakal itu bukan ibadah. Tawakal dianggap sebagai sebuah kebiasaan saja, padahal tawakal adalah anwaul ibadah. Yang kita sudah baca dalilnya kemarin. Kemudian kekeliruan juga adalah selalu hati kita terpaut dengan sebab. Selalu terpaut dengan sebab. Saya bisa dapat ini ya kalau begini. Karena saya sudah melakukan ini, mestinya hasilnya begini. Itu terpaut dengan sebab terus menerus. Kita datang ke dokter, diberi obat, kemudian kita bergantung kepada obat untuk kesembuhan. Nek aku kurang minum obat iki ora mungkin mari. Itu keliru. Yang betul, saya mendapati obat ini sebagai sarana, tapi
tapi kesembuhan tetap milik Allah. Tawakalnya hanya kepada Allah saja. Dan ini berlaku umum untuk seluruh kegiatan kehidupan kita. Kemudian kekeliruan yang keempat adalah meninggalkan sebab secara total. Loh kok era kerja? Ya nanti kan tiba-tiba ada di rekening saya 1 miliar. Dari mana? Nah, itu total meninggalkan sebab adalah kekeliruan yang besar. Nah Bapak Ibu sedaya, secara singkat insya Allah tawakal sudah kita pahami, dan kita ingat-ingat dalil ini, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Ini keseluruhan ya Bapak Ibu sedaya, bukan hanya persoalan rezeki. Ketika seorang istri bertawakal kepada Allah atas suaminya, maka suaminya menjadi cukup buat dia. Demikian juga seorang suami yang bertawakal atas istrinya, maka insya Allah istrinya cukup buat dia. Bukankah yang kita ingin adalah istri kita, suami kita menjadi dipandang baik oleh kita di sisi Allah? Gini Bang, kita ingin di mata kita istri kita tuh terlihat cantik, menarik. Nggak ada urusan dengan 1000 orang mengatakan bojomu ki ora pati wayu, yo ben. Yang penting di mata kita cantik. Gini Bang, demikian juga seorang istri, yang penting suami saya nggak terlihat nyebeli. Meskipun semua orang mengatakan bojomu nyebeli banget. Tapi sepanjang Allah jadikan di mata kita ketentraman insya Allah, dan mudah-mudahan tentu saja ketentraman kita ketentraman orang lain pula, karena yang paling tahu itu adalah pasangannya. Pasangannya. Orang di luar bisa mengatakan kita baik, kalau istri kita mengatakan elek, kita elek gitu. Makanya ketahuilah yang paling baik kepada keluarganya adalah Rasulullah, dan di antara laki-laki yang paling baik adalah yang paling baik dengan istrinya. Itu dipelajari di Kitabul Jami juga. Insya Allah nanti kita belajar. Nah, sekarang kita masuk insya Allah ke anwa'ul ibadah berikutnya. Kalau di kitabnya halaman 55 nih, tentang 3 anwa'ul ibadah yang juga sangat penting kita pahami. Yang sangat penting kita pahami. Nggih menika tentang wadalil rohbah wa rohbah wal khusyu' qaulu ta'ala. Dalil tentang rohbah pakai ghain, wa rohbah pakai hak besar bukan hak, wal khusyu' dan khusyu' pakai kha. Qaulu ta'ala, Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ini keterangannya insya Allah keterangan yang sangat penting, keterangan yang sangat penting. Jadi diperhatikan. Mudah-mudahan ini akan membawa ketentraman. Dan ini juga berkait dengan pertanyaan jenengan yang dulu Pak, saya masih ingat insya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi salah satu jawaban di apa yang jenengan fikirkan, yang juga saya fikirkan juga sami insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Nah, di sini di dalam ayat ini surah Al-Anbiya 90 kalau jangan mau cek di Al-Qur'an. Ternyata innahum di sini kalau kita kembali ke kitab tafsir, sebenarnya kisah tentang Zakaria. Jadi kalau kita baca di ayat sebelumnya tentang wa Zakaria idnada rabbahu rabbi latardani fardan wa anta khairul warisin. Jadi ini permintaan dari Zakaria yang menginginkan Allah menjadikan dia punya keturunan. Yang kita tahu setelah itu dikabulkan, diberikan Yahya alaihissalam. Ini kisahnya juga menarik sekali, sebuah proses yang sangat panjang untuk mempunyai keturunan. Maka beliau merayu Allah dengan wa anta khairul warisin, engkaulah sebaik-baik yang memberikan pewaris, engkaulah yang bisa menjadikan saya punya keturunan. Kita tahu istrinya Zakaria sudah sepuh, maka ada kata-kata istrinya pun diperbaiki, maksudnya yang tadinya mandul menjadi tidak mandul. Masya Allah. Nah, maka innahum di sini sebagian ulama mengatakan mereka, innahum dia adalah Zakaria dan keluarganya. Tetapi
kalau kita baca keseluruhan kitab tafsir, kita akan tahu bahwa innahum di situ adalah kembali kepada para nabi, para anbiya. Nah, di sini katakan sesungguhnya para nabi, para anbiya, mereka berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, rohobau wa rohabau wa kanu lana khosiin. Mereka mendatangkan hati ketika berharap kepada Allah, ketika berdoa kepada Allah dengan perasaan rohbah. Rohbah itu sebenarnya seperti roja. Jadi bahkan seorang nabi pun ketika berdoa itu yo ngarep-arep tenan itu. Maka ngarep-arep atau rohbah itu bagian dari ibadah. Kehadiran hati kita atas ibadah fisik yang kita lakukan yo tenanan ngarep-arep banget. Nah, apa bedanya roja dengan rohbah? Kalau roja kita tahu Allah tuh luas rahmatnya sehingga di hati kita punya harapan. Kalau rohbah sudah sampai level tindakan. Sangat dipahami Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Allah itu rahmatnya sangat luas, maka kita beristighfar, itu rohbah. Kalau roja hanya ingin, hanya berharap yo saya ngarep-arep tenan. Tapi kalau rohbah ngarep-arep langsung diwujudkan di dalam tindakan, itu rohbah. Maka sesungguhnya kalau rohbah atau roja kok sendirian disebut di dalam dalil, itu sama artinya. Nanti kita akan belajar tentang mengenali agama Islam dengan dalilnya, akan mempelajari kaidah ini insya Allah. Kaidah di mana jikalau ada kemiripan dari dua kata kemudian disebutkan berbarengan, maka itu bisa berbeda artinya, sebagaimana roja dan rohbah. Roja itu berharap, rohbah itu berharap plus bertindak. Tapi kalau rohbah sendirian, roja sendirian, ya itu artinya sama, yaitu berharap dan bertindak. Jadi sekali lagi, hatinya para nabi ketika dia meminta kepada Allah, di sini dikatakan apa? Wa yad'unana. Ini juga ibadah tersendiri. Ketika mereka berdoa kepada Allah, maka hatinya rohbah. Maka Bapak Ibu Saudara, kita pun demikian. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah, ibadah kepada Allah, kemudian kita tidak menghadirkan rohbah, tidak menghadirkan harapan. Istighfar kita tuh yo tenanan banget. Maka Bapak Ibu Saudara, ketahuilah, kita kenal bahasa doa. Doa ada dua di dalam bahasa Arab, yaitu doaul ibadah dan doaul mas'alah. Yang jenengan sering katakan doa itu doaul mas'alah sebenarnya. Ya Allah, kula nyuwun teng panjenengan supaya anak saya jadi anak yang soleh. Itu doaul mas'alah. Ya Allah, kula nyuwun teng panjenengan supaya umur saya panjang dalam barokah. Itu doaul mas'alah. Dan selama ini yang jenengan tahu tentang doa mungkin ini. Sesungguhnya di dalam bahasa Arab doa itu terbagi menjadi dua, yaitu termasuk doaul ibadah. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bagian dari doa. Contoh salat, jenengan takbiratul ihram Allahu Akbar, jenengan maos iftitah Allahumma ba'id baini atau kabiru atau yang lain, ada 13 pilihan. Semuanya isinya doa. Gila apa nggih? Maka kalau orang bertanya, di manakah kita berdoa di dalam salat? Hampir di keseluruhannya sesungguhnya. Kemudian jenengan masuk ke Al-Fatihah, separuh Al-Fatihah doa. Kemudian jenengan sujud, apalagi doa di antara dua sujud, itu doa yang dahsyat luar biasa. Kalau kita rohbah, khusyuk pada saat doa di antara dua sujud, itu sebenarnya cukup. Doa-doa kita banyak banget yang kita minta di situ. Masya Allah. Gila bang? Coba nanti jangan buka lagi fikih tentang sholat. Apa sih arti doa di antara dua sujud? Kemudian jangan pelecehi satu-satu. Masya Allah. Kemudian kalau kita menginginkan secara khusus doaul masalah di dalam doaul ibadah, contoh dalam sholat, ia dilaksanakan ketika sujud, khususnya ketika sholat sunnah. Sholat wajib dari imam dengan sujud ya kesuwen. Nanti jamaahnya batuk-batuk karena banyak lamaan sujud. Kemudian bagaimana kaifiyahnya? Sepanjang dibahasakan dalam bahasa Arab maka boleh dilisankan.
tapi nek rapal bahasa Arabnya kita minta, ya kita tidak dilisankan. Pada saat kita sujud dan pada saat sebelum salam, banyakin doa di situ, doaul masalah yang berada di dalam doaul ibadah. Nah, ternyata para nabi yang di sini dikatakan di dalam ayatnya adalah kisahnya Zakaria, hadir kondisi itu di dalam ibadah-ibadahnya. Maka rohbah itu sendiri bagian dari anwaul ibadah. Nah, kemudian rohbah sekarang. Tadi doanya gimana? Ayatnya gimana? Qaulu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka sangat bersegera di dalam kebaikan, wa yad'unana, mereka berdoa kepada Allah, rohba wa rohaba wa kanu lana khoshiin. Berarti ada rohbah, ada rohbah. Rohbah, Bapak Ibu sedaya, rohbah itu sebenarnya juga artinya sama dengan al-khauf. Rohbah itu takut, cemas lebih tepatnya. Cemas. Sebagaimana kemarin ditanyakan tentang saya cemas, saya mengetahui kondisi amal saya begini, nanti bagaimana saya? Ini sungguh ini kebaikan Bapak Ibu sedaya. Ketika ada perasaan itu di hati panjenengan, itu kebaikan, itu Masya Allah. Itu artinya hati kita nggak qaswatul qalbi, hati kita lembut, itu tanda insya Allah mudah-mudahan bersihnya hati. Kita peka terhadap yang seperti itu. Kalau kita sholat kok santai aja nggak hadir hati, kemudian nggak ada perasaan takut, itu masalah. Justru itu masalah. Maka para nabi pun menghadirkan rohbah, sebuah keadaan di mana dia cemas. Jangan-jangan saya nggak diterima, jangan-jangan ibadah saya masih kurang. Saya yakin Bapak Ibu, kalau jangan pelecehi semuanya, fikih sholat saja, yakin masih banyak yang kita belum tahu. Gini apa lagi? Kalau jenengan sekarang suruh berdiri, tanya, Pak, sebutkan rukun sholat berdiri, mbok menawa jenengan rapal. Hafal mboten? Hilang mungkin sebagian. Wajibnya sholat ada berapa? Sunnahnya sholat ada berapa? Coba kalau kita mau teliti lagi. Itulah mengapa orang yang rohbah, yang cemas itu orang yang tahu. Semakin tidak tahu, semakin kita tidak cemas. Maka Bapak Ibu sedaya, di antara manfaat kita belajar seperti ini 3 hal. Ilmu yang kita dapatkan ini Bapak Ibu sedaya akan membenarkan 3 hal. Yang pertama akan membenarkan ibadah kita. Sing maune ibadah kurang bener menjadi bener. Bedanya apa tuh bener sama bener? Kalau bener itu katanya bener banget gitu. Jadi bener. Kemudian akan membetulkan akidah kita. Ini manfaat kita belajar seperti ini. Kemudian akan membetulkan kondisi hati kita. Yang ini semua adalah instrumen kebaikan di dalam ibadah kita. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, saya nggak kebayang kalau kita nggak belajar begini, terus bagaimana kita mendapatkan kenikmatan ibadah? Maka sekali lagi, ilmu itu Masya Allah. Ilmu itu Masya Allah. Maka kita ingat di awal-awal pembelajaran di surah Ali Imran, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Masih ingat buatan? Lali mas. Ini awal-awal pembelajaran kita. Walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi sebaiknya kalian menjadi pengabdi-pengabdinya Allah, hamba-hambanya Allah yang mengabdi kepadanya. Dengan kita mempelajari kitab Al-Quran dan kita mengajarkannya, mengajarkan pada diri sendiri dan mengajarkan kepada orang di sekitar kita, yaitu orang-orang yang belajar dari hal yang kecil-kecil kemudian baru yang kibar, yang besar. Ini tahap-tahap seperti ini luar biasa Bapak Ibu sedaya. Ada orang yang nggak sabar ketika belajar ini. Kebetulan saya ngajar di tempat lain juga, dan beliau kebetulan ini pesertanya saya dikasih tahu sama DKM-nya, Ustadz kalau di sini jangan kaget karena orangnya pasti akan riwil-riwil. Kenapa? Semua di perumahan ini itu dulu ketika belum pensiun minimal jabatannya kepala bagian, banyak diantaranya adalah sekda. Jadi kalau nanti agak-agak, biasanya orang-orang pintar kan begitu banyak. Pertanyaannya pertanyaan yang relatif berat. Bayangkan baru belajar seperti ini, semalam pertanyaan tentang apa?
Beliau bertanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang teosentris dan antroposentris? Sing liwone orang mudeng kabeh itu. Itu kan terlalu berat, itu udah usuluddin. Nanti di bagian sarah rinci rukun iman di bab yang ke-6. Jadi kalau belajar ini langsung itu melompat terlalu jauh. Itu nggak robbaniyin, nggak bertahap, nanti mumet, ujung-ujungnya malah putus asa. Inilah makanya kadang-kadang kita harus bersabar di dalam belajar supaya tahap-tahapnya benar, puzzle-puzzle-nya tuh terpasang rapih, nggak lompat-lompat. Insya Allah mudah-mudahan dengan niat kita seperti itu, kalau kita meninggal sudah dinilai lengkap ilmu kita, mudah-mudahan. Allahumma amin. Nah, jadi rohbah sekali lagi itu mirip hampir sama dengan khauf. Bedanya kalau rohbah itu sudah sampai ke tindakan, sebagaimana roja dengan rohbah. Maka khauf dengan rohbah, tahu bedanya nggih? Rohbah dengan rohbah beda nggih? Pakai ghain dan pakai ha nggih. Rohbah itu kita cemas dan kita takut dan kita melakukan tindakan. Contoh. Kalau khauf, jenengan ketemu sama singa, aduh wedi, sudah itu khauf. Tapi kalau rohbah, ono singa aku wedi melayu, itu rohbah. Saged dibedakan, saged nggih. Jadi maka khauf itu ya harus disertai dengan rohbah. Kita melakukan tindakan atas takut kita, menghindari yang membuat kita takut, itu rohbah. Kemudian intinya dua itu berarti kuncinya di dalam perbuatan. Sama, takut, cemas, tapi satunya berbuat, satunya ya saya cemas, aku wedi ning maneng wae gitu. Kemudian yang berikutnya adalah khusyuk. Khusyuk, anwaul ibadah berikutnya adalah khusyuk. Khusyuk itu artinya al-khudu. Al-khudu itu tenang, tenang. Kita mendapati diri kita tenang. Nah, para sahabat menerjemahkan tentang al-khudu, maksudnya adalah orang yang tenang dan itu letaknya di hati, tetapi bisa diukur di dalam tindakan. Jadi khusyuk, ciri orang khusyuk itu adalah orang yang hatinya tenang, kemudian lahir di dalam bentuk tindakan, yaitu kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Jadi kalau jenengan mau mengukur orang itu khusyuk atau tidak hidupnya, itu orang ini taat atau tidak kepada Allah, itu ukurannya. Maka sekali lagi, khusyuk itu letaknya di hati, tetapi dia berbuah, ada buahnya, ada dampaknya yang terlihat. Kalau jenengan ukur, saya termasuk orang yang khusyuk apa tidak? Lihatlah ketika azan datang, kita mendengar azan, kita langsung nggak nih tergerak untuk tunduk, taat, patuh kepada Allah. Kalau hati kita bergetar, kemudian kita datang kepada Allah, kemudian kita melaksanakan sebuah kegiatan, maka itulah yang namanya khusyuk. Maka di antara dalilnya adalah surah Az-Zumar ayat ke-24. Allahu nazzala ahsanal hadisi, sesungguhnya Allah telah menurunkan kalimat yang terbaik, yaitu kitabul Al-Quran, kitabam mutasabiha masaniya taksairu minhu juludul ladina yaksawna rabbahum. Maka orang-orang ini ketika mendengarkan kitab Al-Quran, taksairu minhu, kulitnya, sampai kulitnya itu bergetar. Dia kulit ini bereaksi karena saking takutnya, yakhshawna rabbahum, dia takut kepada Allah. Dengar adzan dengan perintahnya Allah, dia itu tergetar. Ini tanda orang khusyuk. Summa talinun juluduhum, kemudian dia talinu, menjadi tenang. Juluduhum, hatinya, kulitnya, wa qulubuhum ila dzikrillah, dan hatinya dalam kondisi tenang ila dzikrillah, karena kemudian dia mengingat Allah. Jadi sekali Bapak Ibu, khusyuk itu adanya di hati, tetapi dia berdampak langsung, yaitu dampaknya dalam bentuk ketaatan. Jadi seseorang tidak dikatakan khusyuk ketika dia nggak taat kepada Allah, karena dampak khusyuk itu langsung. Masya Allah Bapak Ibu sedoyo, mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian.
Kalau kita mendengar perintah Allah, itu kita tuh kemudian tergetar hati kita, kemudian berdampak kepada kita langsung bertindak. Masya Allah Bapak Ibu Sedoyo. Dan ini bisa dilakukan di dalam segala kondisi. Khusyuknya orang yang kaya raya, mendengar orang susah langsung tuh keluar hartanya. Karena Allah perintahkan apa? Sedekah, wakaf, infak. Khusyuknya orang yang miskin, dia bersabar ketika memang tidak ada. Itu dampaknya tuh langsung orang khusyuk itu. Maka Bapak Ibu Saudara sekali lagi, ini ibadah yang sangat penting, khusyuk ini al-khudu. Dan ini terkategorikan sebagai ibadah, maka kaidahnya setiap ibadah hanya untuk Allah saja. Jangan sampai kita al-khudu, menjadi tenang, menjadi tentram kepada selain Allah. Kita tanyakan kepada orang-orang yang suka ziarah ke tempat-tempat yang keramat. Saya tanyakan kepada mereka secara jujur, lebih khusyuk mana panjenengan, di masjid atau di sana? Mereka katakan di sana. Sejujurnya, coba jenengan jujur, jenengan berdoa di masjid dengan berdoa di tempat keramat, khusyuk di mana? Tenang di mana? Mereka mengatakan kebanyakan khusyuk di sana. Mengerikan kan? Mereka mengatakan, saya nggak minta ke mereka, tapi saya lebih khusyuk, saya lebih yakin Allah akan kabulkan jikalau saya berdoa di situ. Ini kan jadi masalah. Gini apa nggih? Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Sampai rela mengeluarkan uang banyak demi untuk mendatangi tempat keramat, kemudian dia berdoa dan dia merasa khusyuk. Al-khudu, ingatlah, khusyuk itu anwa'ul ibadah. Kalau dia anwa'ul ibadah, berarti hanya untuk Allah saja. Diserahkan kepada selain Allah, syirik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Bayangkan Bapak Ibu Sedoyo, andai kita nggak belajar begini, kita sampai mati, mungkin kita akan melaksanakan hal-hal yang kita akan lebih khusyuk di tempat yang tidak seharusnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi ingatlah, dalil Al-Anbiya 90, mereka para nabi yang menjadi contoh kita, yang kita minta jalannya setiap hari 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Mereka pun dikatakan ketika beribadah, ketika berdoa, wa yad'unana, dia kondisinya rohbah dan khusyuk. Maka kita pun menghadirkan kondisi ini Bapak Ibu Sedoyo. Mudah-mudahan kita benar-benar dibimbing oleh Allah. Saya berharap betul ini tuh ngaruh kepada kehidupan kita ini, bagian ini. Ngaruh, habis ini kita ibadah tuh ngaruh, kerasa. Beda bobotnya ibadah kemarin dengan yang sekarang telah belajar. Beda sholat kita kemarin dengan setelah kita belajar. Harus beda kondisi hati kita. Fisik mungkin sama, gerakan kita sama, tetapi kondisi hati bisa bumi dan langit. Maka para imam menyampaikan, dua orang berdiri di belakang imam, sama-sama takbiratul ihram sampai salam, bisa jadi pahalanya di sisi Allah satunya dan satunya seperti bumi dan langit. Mengapa? Ini keterangannya. Maka ada orang yang sholat sampai menangis ketika sendiri, sampai ndrodok, saking hadir hatinya, tahu kondisi hati, kondisi ibadahnya belum sempurna. Nah, maka mudah-mudahan kita sekali lagi dibimbing mendapatkan kondisi hati ini, insya Allah ta'ala. Kemudian Bapak Ibu Sedoyo, bahasa Jawanya kosok wali'e. Orang tidak dikatakan khusyuk ketika dia bermudah-mudahan bermaksiat. Tadi khusyuk dampaknya apa? Taat kepada Allah. Berarti sebaliknya, kalau kita kok masih muda bermaksiat, baik dalam kondisi ramai atau sendirian, maka pastilah kita belum khusyuk, belum al-khudu. Banyak orang yang mungkin bisa menjaga dirinya ketika ramai, ketika sendiri, apakah tetap khusyuk, tetap khudu, tetap tenang sehingga dia taat kepada Allah atau tidak? Nanti di bagian ketiga kita akan belajar tentang ihsan, tentang kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, ketahuilah Allah lihat kita. Maka orang khusyuk itu dia akan sangat sulit bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mungkin dia akan bermaksiat kepada Allah? Kondisi hatinya ila dzikrillah, dia mengingat Allah, dia akan tenang. Maka sekali lagi, kalau jenengan mau mengukur saya orang yang khusyuk atau tidak, ingat khusyuk bagian dari ibadah.
adalah ukurannya kita sangat taat kepada Allah atau tidak, kita mudah bermaksiat atau tidak. Sepanjang kita masih bermudah-mudahan dengan maksiat, yakinlah kita belum khusyuk. Ibu-ibu ketika berbicara misalnya kepada orang lain, adakah pembicaraannya menyakiti orang lain? Ketika kita bermudah-mudahan menyakiti orang lain, yakin kita belum khusyuk. Maka sekali lagi, khusyuk di hati letaknya, dampaknya langsung terlihat di dalam perbuatan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, makanya orang yang tidak khusyuk disifati sebagai faqasat qulubuhum, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang keras hatinya. Namanya orang mudah di dalam maksiat itu otomatis qaswatul qalbi. Sebagaimana kasus yang terjadi sekarang nih. Meskipun itu non muslim, tapi ini orang yang kena penyakit qaswatul qalbi. Bagaimana mungkin orang yang hidup selama sekian waktu membantu kemudian ditembak kepalanya? Kalau enggak orang hatinya keras banget, enggak mungkin. Tenangkah orang seperti itu? Yakin enggak tenang, enggak mungkin tenang. Meskipun punya uang triliunan, ya enggak bakal tenang. Karena apa? Allah sendiri yang mensifati faqasat qulubuhum. Mereka adalah orang-orang yang keras hatinya, orang yang mudah bermaksiat, melakukan keburukan, yakin dia adalah bukan orang yang tenang. Dia bukan orang yang al-khudu. Maka sekali lagi, khusyuk anwa'ul ibadah dan langsung berdampak di dalam tindakan kita. Maka sekali lagi, dalil innahum kanu yusari'una fil khairat, innahum di situ saya tegaskan sekali lagi adalah para anbiya, para nabi. Ini sudah pol-polanya contoh, bukan wali lagi. Mereka saja yang jelas statusnya nabi itu hadir hatinya seperti itu. Apalah lagi kita yang belum jelas tentang surga atau nerakanya. Harusnya lebih khusyuk, lebih rohbah di dalam setiap ibadah kita. Maka Bapak Ibu Sedoyo, orang sudah belajar seperti itu akhirnya apa? Sibuk memikirkan hubungan dia dengan Allah. Nggak ada kesempatan mikirin orang, apalagi nyeritain orang. Naudzubillah, bagaimana mungkin ngurusi awake dhewe wis repote pol-polan. Menata hati kita sendiri aja udah luar biasa. Boro-boro ngurusi yang lain nggak sempet. Makanya orang khusyuk tuh nggak sempet ngurusi orang lain. Bagaimana mungkin ngurusi orang lain? Gini apa nggih? Kalau kita sudah ngurusi hati kita, nggak ngurusin orang lain. Hanya ada intinya baik. Bagaimana bermanfaat, baik. Itu toh isinya hidupnya, insya Allah. Maka yang seperti ini mudah-mudahan husnul khotimah. Karena dia hatinya selalu dalam kondisi tentram seperti itu, sehingga ketika dipanggil dalam kondisi husnul khotimah, insya Allah. Amin. Kemudian di sini dikatakan tentang jadi ini sedikit masuk ke ilmu nahwu tentang ada yang dinasobkan di dalam ayat ini. Yang intinya begini. Ini maf'ul, kalau saya terangkan malah bingung. Maf'ul li ajli, maksudnya keadaan sebagai sebuah akibat. Jadi ternyata para nabi itu berdoa akibat ada perasaan rohbah wal khusyuk. Jadi ada pendapat dari ulama yang mengatakan berangkat dari keadaan khawatir, keadaan takut, maka kemudian berdoa. Wa yad'unana. Sangat dipahami. Ini min ajli, berarti akibat dari perasaan yang seperti itu, sehingga ya Allah, tolong ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah. Seperti itu maksudnya. Sangat dipahami. Terakhir, ini sudah masuk suruk Bun ya, dilanjutkan minggu depan malam Insya Allah kita masuk ke khosyah, yang untuk Bapak sebenarnya khosyah Pak lebih tepatnya, tapi insya Allah minggu depan kita secara umum masuk ke rohbah juga, tapi yang lebih khusus lagi khosyah. Intinya khosyah adalah rasa takut disertai dengan ilmu. Contoh, dokter dengan pasien punya rasa takut terhadap kanker, tapi tentu saja berbeda rasa takutnya. Gini apa nggih? Kalau kita pasien tahu kanker ya cuma seperti itu, tapi dokter tuh tahu detil, sehingga dengan tahu detil takutnya lebih. Orang yang nggak belajar agama mungkin juga takut kepada Allah. Tentu saja beda antara orang yang tidak belajar dengan yang belajar. Seorang ulama takutnya kepada Allah lebih karena dia tahu detil, itu khosyah. Sangat dipahami. Itu prinsipnya seperti itu Bapak Ibu. Saya tahu saya ibadahnya kurang baik, saya tahu sholat saya kurang baik, saya tahu banyak hal yang belum dilakukan, maka saya takut. Itu khosyah itu khosyah. Dan itu anwa'ul ibadah. Kita bahas lebih minggu depan insya Allah lebih detailnya. Saya akhiri dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.